Oke, jadi di sini aku mau jelasin inti dari rapat yang tadi. Nah, untuk HR di sini ada program kerja HR yang baru, program kerja HR di tahun ini. Nah, dari yang pertama ini ada sebagai administrasi. Jadi di setiap acaranya itu kita ini berperan sebagai registrasi ataupun ditempatkan di divisi registrasi yang tugasnya itu untuk mengelola absensi awal dan akhir gitu, yang bertugas sebagai administrasi di setiap acara. Nah, untuk pendataan data-data dari peserta acara tersebut. Lalu untuk yang kedua, evaluasi. Aduh, aduh, aduh. Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang proker HR. Nah, jadi untuk program kerja HR di tahun ini, nah yang pertama itu adalah bertugas sebagai administrasi untuk di setiap acara. Jadi ini keperluannya, jadi tugas kita ini biasanya di setiap acara itu sebagai registrasi. Nah, registrasi ini biasanya berhubungan dengan untuk absensi awal, absensi akhir. Nah, lalu yang kedua itu adalah evaluasi dan pengendalian. Jadi di setiap bulan itu ada yang namanya evaluasi. Jadi evaluasinya itu digunakan untuk mengukur dan juga mengevaluasi setiap kinerja anggota Ormega. Nah, tugas kita sebagai HR ini biasanya itu untuk merekap hasil evaluasi dari anggota, lalu untuk menilai eh, evaluasi tersebut dan memberikan solusi ataupun feedback dari evaluasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada Omegle Talkspace. Jadi secara umum Omegle Talkspace ini itu adalah official akun lain Omega sebagai tempat konseling yang dipegang oleh HR. Nah, jadi di sini Omega Talkspace ini sebagai tempat layanan konseling bagi anggota Omega yang mungkin ada kendala ataupun permasalahan, bisa curhat ataupun kayak menyampaikan keluh kesahnya kepada Omega Talkspace. Nah, lalu yang keempat itu ada birthday edition. Biasanya ini yang bisa dilihat di grup itu biasanya ada yang ulang tahun, itu bisa memberikan ucapan ulang tahun kepada anggota Omega tersebut. Nah, yang kelima itu kayak ada assessment kepanitiaan atau KPI panitia. Nah, biasanya untuk setiap ini biasanya digunakan untuk di setiap acaranya. Jadi kayak di setiap acara setelah selesai acara, kita itu akan kasih Excel untuk KPI. Nah, yang ini digunakan untuk menilai kinerja anggota di divisi acara tersebut. Nah, jadi KPI ini biasanya ada di setiap acara aja, jadi nggak setiap hari ataupun di setiap bulan itu ada. Jadi ini disesuaikan, misalnya setiap ada acara, selesai acara, kita akan share KPI, lalu cara pengisiannya, dan panitia akan mengisi dan menilai anggota mereka. Lalu yang ke enam ini adalah what they say about Omega. Di sini itu digunakan untuk mengevaluasi uh, dari komentar-komentar audiens di GS Omega. Jadi ini nanti tugas kita ini sebagai HR itu akan membuat G-form yang akan diisi oleh audiens. Nantinya akan diisi di IGS. Lalu kita bertugas untuk merekap hasil dari komentar yang diisi dari audiens di G-form tersebut. Nah, jadi ini adalah proker baru HR di tahun ini. Lalu untuk pembagian job desk-nya, nah di sini untuk pembagian job desk-nya ada evaluator. Evaluator ini adalah orang yang bertugas untuk mengevaluasi dan juga merekap hasil evaluasi dari eh, pengisian evaluasi anggotanya. Nah, jadi di setiap departemen itu akan dipegang oleh satu orang. Mulai dari HR itu akan dipegang oleh Kadep HR, itu aku. Lalu selanjutnya itu ada untuk anggota SDD, Documentary, dan Digital Manager. Itu akan dipegang oleh Cincin, Kak Ica, dan Valencia. Jadi di sini si orang akan memegang satu departemen yang akan dipegang untuk merekap evaluasi tersebut. Lalu ada BNP, Public Relation, Facility, dan Creativity. Nah, di sini ada bagiannya itu yang bertugas itu ada Ayalisa, Erina, Vicky, dan Saskia. Nah, di sini bisa dibuat kelompok grup WA nanti untuk membagikan setiap departemennya. Nah, lalu setelah nanti akan membagikan setiap orang
per departemen yang akan megang departemen apa nih nanti untuk merekap evaluasi hasil pengisian dari anggota Mega nanti. Lalu ada reminder untuk ucapan ulang tahun itu, ada Erina yang bertugas di bulan September sampai November, Joshua untuk di bulan Desember sampai Februari, lalu untuk Saskia di bulan Maret sampai Mei, dan Valencia untuk di bulan Juni sampai Agustus. Lalu selanjutnya untuk konselor itu, konselor ini yang tadi Omega Talkspace, jadi konselor ini memegang akun Omega Talkspace, yaitu dipegang oleh Kak Ica dan dibantu oleh Zahra. Nanti ini Omega Talkspace ini sebagai tempat untuk menerima konseling dari para orang anggotanya. Jadi uh, akan dipegang oleh Kak Ica dan Zahra sebagai konselor uh, Omega Talkspace. Lalu ada weekly reminder. Weekly reminder ini berisikan kata-kata motivasi dan juga kayak ajakan yang akan dikirimkan di grup Omega di Line. Nah, jadi yang bertugas untuk mengirimkan ini tuh nanti yang memegang line official Omega Talkspace, Kak Ica ataupun Zahra. Nah, jadi yang bertugas untuk membuat stok reminder itu ada Cincin untuk bagian bulan September sampai November, Zahra untuk bagian Desember sama Februari, Vicky untuk di bulan Maret sampai Mei, dan Yusuf untuk di bulan Juni sampai Agustus. Jadi tugasnya itu kayak membuat stok weekly reminder. Nanti contohnya akan dijelaskan. Lalu yang terakhir ini adalah program baru proker baru yaitu What They Say About Omega akan dibagi di IGS. Jadi tugas HR itu untuk menyiapkan G-form yang digunakan untuk mengumpulkan pesan ataupun komentar dari orang-orang terhadap Omega tiap bulannya, lalu membuat rekapan dari pesan yang sudah dikumpulkan dan memilih pesan yang terbaik yang tidak memiliki unsur yang negatif. Nah, terus ada yang bertugas ini ada Yelisa, Cencen, Joshua, dan Zahra. Nah, Yelisa ini bertugas untuk di bulan Desember sampai Januari karena ini masih baru dan belum mulai untuk dilaksanakan. Jadi akan dimulai dari bulan Desember dan sampai Januari akan dipegang Yelisa, Cencen untuk di bulan Februari sampai Maret, Joshua untuk di bulan April sampai Mei, dan Zahra di bulan Juni sampai Juli. Oke? Nah, aku akan jelasin pertama dulu untuk evaluator. Nah, tugas evaluator ini apa aja nih? Nah, yang pertama, kalian bisa lihat di G-form di sini, di bagian Human Resource. Nah, kan tadi yang untuk evaluator. Nah, dibuka evaluasi ini. Nah, bisa lihat. Nah, untuk evaluasi ini kan pengisinya ada 3 macam, yaitu ada untuk anggota inti, lalu ada untuk kadep, dan untuk anggota. Jadi untuk anggota ini adalah anggota di setiap departemennya yang akan mengisi. Lalu untuk ini akan diisi oleh kadep. Lalu di sini akan diisi oleh tim inti. Oke? Nah, untuk tim inti ataupun main departemen akan dipegang oleh aku nantinya. Nah, lalu yang lainnya itu akan memegang eh, sesuai dengan departemen masing-masing. Misalnya kayak dapat bagian SDD nih, pegang bagian SDD. Berarti nanti dia akan merekap bagian SDD, oke? Nah, ini contoh G-form yang diisi oleh para kadep itu untuk evaluasi departemen. Nah, ini adalah G-form yang diisi oleh anggota. Jadi G-formnya beda. Nah, jadi tugas evaluator itu setelah selesai anggota-anggota Ormega mengisi uji form ini, nanti kan masa pengisiannya itu biasa 3 hari. Nanti setelah ditutup, maka akan start rekap. Nah, rekapannya itu di sini. Nah, pertama kita harus ngerekap evaluasi anggota dulu. Nah, evaluasi anggota ini kita masukin hasil dari apa nih? Hasil dari jawaban-jawaban dari anggota tadi. Nah, misalnya untuk anggota HR nih. Nah, kita bisa lihat nih Excel hasil responsesnya. Responsesnya yang tadi di sini, yang tadi Gform ini, yang Gform ini, kita bisa lihat di sini responsesnya. Nah, untuk anggota dulu kita lihat responsesnya. Oke, misalnya untuk SDD. Nah, ini kita misalnya mau cari departemen lain nih. Kita bisa tinggal filter aja sih. Filter misalnya untuk bagian HR, tapi HR dipegang oleh kadep HR ya. Nah, kalau untuk SDD berarti kita clear dulu, pilih SDD yang mana? SDD ini. Oke, nah ini untuk anggotanya, jadi kita tinggal masukin ini hasil jawaban mereka di Gform evaluasi ke sini. Oke, di sini ke sini.
Nah, misalnya ini kan THR, kalau misalnya SDD di sini, di sheet ini, di copy art, creativity, oke? Nah, di setiap bulannya itu kayak gini. Untuk bulan Desember misalnya, nah jawaban mereka tinggal di copy paste aja nih ke sini semuanya. Oke, nah ini untuk anggota. Lalu untuk kadep, nah kadep jadi harus mereka evaluasi kadep sama anggota gitu ya. Nah, untuk kadep kita bisa lihat di sini responsisnya. Nah, misalnya untuk SDD ya kadepnya itu Kak Aulia Rahayu. Nah, ini adalah responsis mereka. Kita rekap ke sini. Saya rekap ke sini hasil rekapan untuk bagian kadep nih. Wait, oke. Nah, untuk bagian kadep. Kalau tadi kan yang SDD nih, kita lihat di bagian SDD. Kita masukin nanti jawaban dari dia dulu. Nah, misalnya jawaban dia. Oke, di sini ada dua macam jawaban ya dari sini. Ini adalah skala penilaian berbentuk angka 1 sampai 5 dan ini ada jawabannya berbentuk isian gini. Nah, untuk rekapnya ini kalau untuk bagian ini itu untuk yang jawaban isian. Mulai dari sini sikap. Sikap berarti di bagian pertama nih. Dari sini sikap lalu untuk kehadirannya di sini berarti di copy aja jawabannya. Oke, lalu di bagian ini keaktifan anggota, lalu di sini. Oke, lalu di sini ada nih kualitas kerjanya di bagian sini. Nah, masukin semua jawabannya sesuai dengan ini. Nah, ini yang berbentuk isian tuh ditaruh di bagian sini. Nah, lalu untuk yang ini skala penilaian itu yang jawaban mereka yang ini, yang angka ini. Nah, berarti tinggal di copy paste taruh sini, oke? Nah, ini yang skala penilaian. Nah, ini untuk evaluasi yang berbentuk isian. Kalau misalnya ada kadep yang mention nih, misalnya dia mention kayak salah satu anggota ini namanya ini, berarti ini masuk ke dalam permasalahan individu. Karena dia eh, berbentuk permasalahan ke salah satu anggota saja. Jadi kayak ini ada permasalahan individu nih, berarti dari kadepnya ke anggota ini misalnya tak bagian sini. Kalau misalnya tidak ada ya berarti secara keseluruhan ya di sini. Evaluasi secara keseluruhan. Nah, tugas evaluator, nah ini kita harus memberikan solusi dari penilaian kadep ini. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi kita nggak mihak salah satu pihak aja. Misalnya kayak eh, kadep ini ada kayak mention kok anggota ini ataupun ada beberapa anggota yang kurang aktif ataupun kinerjanya kurang bagus. Nah, kita bisa kasih solusi dan juga kita bisa lihat nih dari hasil evaluasi anggotanya. Misalnya anggotanya tuh kayak mention kalau dia beberapa hari ini atau beberapa bulan ini kayak pekerjaannya tuh sangat padat di tempat kerjanya itu dia kayak ada ngalamin masalah sehingga dia tuh kurang fokus untuk ngerjain semua tugasnya. Nah, kita bisa kayak mention di sini kayak berdasarkan dari penilaian anggota ini dia mengisi bahwa dia itu mengalami kesulitan dalam pekerjaan di tempat kerjanya sehingga dia tidak fokus untuk mengerjakan semua tugas-tugas lainnya. Jadi kayak sebagai kadep bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan anggota tersebut melalui PC ataupun apa. Nah, solusi ini kita bisa berikan untuk memberikan solusi dari permasalahan kadep tersebut. Nah, contoh untuk kasih solusi ini kita bisa lihat ya di bagian ini. Ini adalah contoh evaluasi di angkatan sebelumnya di tahun 2021-2022. Nah, kalian bisa kayak lihat di sini, mungkin kayak ada kasus-kasus yang sama. Nah, kalian bisa gunain ini sebagai acuan, tapi jangan sampai kalian cuma copy paste ya. Nah, ini ya. Misalnya untuk kayak ada permasalahan apa nih kalian bisa lihat kok. Oh, misalnya ada permasalahan ada kayak anggota yang ngaret, kalian bisa lihat nih mungkin permasalahannya kadepnya itu bisa lebih tegas lagi, kayak bisa eh, lebih sering untuk mengingatkan kepada anggotanya, mungkin lebih tepat waktu, lebih tegas lagi. Nah, kalau misalnya masih nggak ketemu nih solusinya ataupun apa kayak jalan akhirnya bisa kayak tanya ini langsung kepada anggotanya langsung nih. Kenapa nggak eh, nggak pernah kayak on time gini-gini gitu. Nah, di sini kayak ada beberapa solusi yang mungkin kalian bisa gunain sebagai referensi atau acuan aja. Nah, jangan sampai cuma copy paste, tapi kalian bisa gunain ini untuk kayak kalian kasih solusi. Nah, sebagai evaluator, mungkin kalian bisa lebih banyak untuk
lebih banyak belajarnya membangun perspektif terhadap suatu masalah dan bisa lebih kreatif dalam mencari solusi. Jadi kalimat yang akan disampaikan di dalam solusi nanti nggak harus kayak formal banget. Kalian bisa kayak kasih kata-kata yang mungkin lebih friendly ataupun tapi masih sopan. Nah, masih sopan dan bisa lebih enak dibaca aja. Nah, gitu. Nah, nggak harus yang kayak baku banget, tapi bisa lebih ramah, lebih cheerful, lebih mood aja dibaca gitu. Kalian bisa pakai emot-emot ataupun bahasanya itu bisa lebih santai gitu. Tapi masih tetap sopan gitu, oke? Nah, contoh-contoh kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah contoh evaluasi. Mungkin kalian bisa gunain sebagai referensi gitu, oke? Nah, ini untuk evaluasi KADEP. Nah, setelah selesai evaluasi, nah, misalnya kan kita ada masa waktu untuk rekap evaluasi. Nah, biasanya itu kayak 3, 4, sampai 5 hari gitu, aku kasih waktu untuk kalian merekap evaluasi ini. Nah, kalau misalnya udah sampai maksa waktunya itu, nah, setelah selesai rekap evaluasi, kalian kirim ini, kayak screenshot ini dan kirim ke kadep yang bersangkutan. Misalnya kayak ini bagian SDB. Kadepnya tadi kan namanya Aulia. Nah, kalau untuk tanggal ini kalian isi tanggal setelah kalian selesai rekap, oke? Nah, lalu kalian screenshot ini kirim ke kadep eh, SDD. Nah, karena ini bagian SDD kan, kirim ke kadep SDD. Lalu kayak tanyain misalnya mungkin kayak ada yang mau disampaikan atau tidak dari solusi yang kalian sudah berikan ini, gitu. Oke? Nah, ini untuk yang kirimnya itu bagian kadep aja ya. Oke. Kalau untuk anggota nggak perlu, karena anggota kita gunain kayak sebagai acuan, mungkin ada permasalahan dari anggota bisa disampaikan di eh, evaluasi anggota itu. Oke. Nah, ini untuk bagian evaluator. Oke. Selanjutnya untuk bagian reminder ini ya, reminder birthday edition. Nah, ini kalian bisa lihat data anggota tanggal lahirnya itu bisa lihat di folder ini juga di bagian data HR, di bagian data anggota. Nah, di sini kalian bisa lihat nih eh, tanggal-tanggal lahir mereka gitu. Nah, ini kalian harus cek secara berkala biar nggak kelupaan gitu, atau kalian bisa kasih jadwal ataupun reminder di kalender kalian biar nggak kelupaan gitu. Atau bisa kayak find pakai pencet keyboardnya Ctrl F, misalnya tanggal 15 Desember. Ada nggak? Kayak nggak ada ya. Nah, kalian bisa cek kayak gini, bisa cari secara cepat sih datanya. Tuh, biar nggak pusing-pusing harus kayak gini. Oke? Nah, ini ada kode kelasnya juga, mungkin bisa digunain untuk apa. Eh, biasanya untuk kayak penyampaian informasi per kelasnya bisa kita lihat sini. Misalnya kayak salah satu anggotanya mungkin di bagian kelas B, kelas E gitu. Oke? Nah, yang paling penting sih di bagian tanggal lahir ini aja. Oke? Untuk format birthday wishes-nya itu biasa bisa lihat di grup yang biasa di chat di grup yang kita ucapin untuk yang ulang tahun itu. Contoh formatnya itu seperti itu, oke? Dan bertugas ini Erina dari September November, Sua Desember sampai Februari, Saskia dari Maret sampai Mei, dan Valencia dari Juni sampai Agustus. Nah, di sini bagian konselor. Nah, ini adalah uh, yang memegang official line Omega Talkspace. Jadi ini ada di line. Nah, jadi Omega Talkspace ini tugasnya itu biasanya untuk sebagai tempat konseling para anggota Omega yang mungkin ada keluh kesahnya, dan yang berperan sebagai konselor itu ada Kak Ica dan Zahra. Nah, di sini Omega Talkspace ini berperan sebagai konselor. Nah, selain itu juga Omega Talkspace mengirimkan weekly reminder ini ke grup official Omega di angkatan 24-25. Jadi setiap Sabtunya di jam segini, di kayak jam 7 lah, jam 7 hari Sabtu bisa ngirimin Omega Talkspace, bisa kirimin weekly reminder ini ke grup official Omega tahun 2024-2025. Oh ya, untuk ini berdawasisnya itu pagi-pagi ya, biasanya jam 10-an gitu, jangan kesiangan, oke?
Nah, jadi biasanya kayak jam 10 atau jam 11 gitulah ngucapin di grupnya gitu. Nah, selanjutnya untuk weekly reminder. Karena weekly reminder ini eh, itu merupakan stok untuk kayak ngirimin ke grup. Jadi ini dibagi orang tugasnya itu Chen yang buat untuk bulan September sampai November, Zahra bulan Desember sampai Februari, Vicky sampai bulan Maret sampai Mei, dan Yosua untuk bulan Juni sampai Agustus. Nah, di sini weekly reminder itu bisa lihat di sini, bentar. Di bagian konseling, folder konseling, di bagian rekap. Nah, jadi ini untuk bulan September, contohnya kan bisa lihat di sini ya. Contohnya, nah kayak gini. Nah, untuk setiap bulan di minggu pertama kan kita kirim Omegle Talks kirim weekly reminder ini namanya weekly reminder ini setiap hari Sabtu aja. Jadi misalnya di bulan Oktober hari Sabtunya itu tanggal 5 berarti ini kan minggu pertama di bulan Oktober. Nah, jangan lupa kita harus kasih kayak nih informasi tentang jam aktif Omegle Talkspace kayak weekday itu slow respon, weekend itu fast respon. Nah, tujuannya itu adalah weekday kan kayak orang kerja itu mungkin lebih slow respon. Nah, kalau untuk weekend pasti orang-orang ada pada libur kerja gitulah, lebih senggang dan mungkin kita bisa lebih fast respon untuk konselingnya. Oke. Nah, ini untuk minggu pertama bentukannya gini. Yang penting untuk minggu pertama ada kayak ini kasih reminder jam aktif Omegle Talkspace. Nah, untuk bentuknya itu kayak gini, ada salam, kayak sapaan juga, ini kata-kata motivasi. Ini kalian bebas ya mau ambil di mana aja, bisa dari tokoh terkenal, bisa sesuaikan sama eh, misalnya kayak di bulan ini ada tanggal tanggal segini bertepatan nih hari Sabtu atau bertepatan pada hari acara penting ataupun acara nasional, kalian bisa sesuaikan aja. Nah, untuk minggu-minggu selanjutnya, nah bisa kayak gini bebas. Nah, intinya kalau untuk minggu pertama harus ada kayak reminder jam aktif Omega Talk spesial, oke? Nah, jadi ini buatnya per minggu untuk hari Sabtu ya. Kalian buat tanggalnya hari Sabtu. Ini untuk bulan November contohnya seperti ini. Nah, ini untuk bulan Januari nanti akan dilanjutkan sesuai dengan job desk yang didapat ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada Omega, What They Say About Omega. Ini yang G-Form tadi, ini merupakan proker baru dari Omega, khususnya untuk kadep di tahun ini. Nah, ini kita ada disuruh, kayak kita ini bertugas untuk menyiapkan G-Form yang digunakan untuk diisi oleh audiens dari Instagram Omega. Nah, kita juga harus merekap dari hasil responsis tadi itu dan pilih beberapa pesan yang terbaik untuk ditampilkan di IGS Omega gitu. Nah, ini ada di Gform di folder ini. Nah, contoh Gformnya tuh kayak gini. Contoh di formnya tuh kayak gini. Nah, di sini ada nama pengirim. Ini bisa dikosongin optional atau mau berbentuk anonim. Ada pesan-pesannya, rating Ormeganya. Misalnya di bulan ini Ormega ada acara yang sangat seru nih sampai jadi feedback mereka tuh kayak puas nih untuk acara Ormega di bulan ini sangat seru. Mereka bisa kasih terserah sih mereka mau terserah yang ngisi mau kasih berapa ratingnya. Lalu kritik dan saran yang ini berguna untuk mengevaluasi kinerja anggotanya mungkin yang masih bisa diperbaiki dan dikembangin lagi dari kritik dan saran dan komentar para audiens di Instagram Ormega. Tuh, jadi bentuknya kayak gini. Nah, lalu selanjutnya itu ngerekap hasil dari responses tadi. Nah, tadi misalnya untuk bulan Desember nih. Kalau misalnya nggak ada nama, distripkan aja, lalu kesan pesannya, rating untuk Omega, kritik dan saran, dan tanggal pengisian G-Form tadi. Nah, jadi tugas yang Omega Talkspace, Omega What They Said ini di IGS, itu bagian ngerekap dan juga kayak pilih beberapa kesan pesan dan juga kritik dan kesan pesan yang terbaik deh. Tuh. Nah, gitu. Ini responsis dari G-Form-nya. Bisa lihat di sini nanti kalau misalnya udah ada yang isi gitu. Ini biasanya
eh, ini baru merupakan proker baru untuk HR, jadi belum ada sebelumnya. Intinya kita bagian bagian HR itu ngerekap dan juga menyiapkan G-form-nya. Tuh. Nah, ini kan ini merupakan penjelasan secara keseluruhan job desk-nya. Tadi ada bagian evaluator, setiap bulannya ada, itu dipegang oleh ini anggota yang sudah aku kasih. Lalu untuk per day wishes-nya, nah sesuaikan misalnya untuk Yosua bulan Desember, dia bisa lihat mulai dari tanggal 15 sampai seterusnya, sampai bulan Februari, nah bisa lihat terus ya. Cek secara berkala tanggal-tanggalnya untuk orang yang anggota yang berulang tahun. Nah, ini yang megang line official Omega Talkspace yang ngirimin weekly reminder setiap hari Sabtunya di jam 7. Dan ini Zahra sama Kak Ica juga bisa gantian mau megang ataupun bertugas di beberapa bulan kemudian ataupun kayak 3 bulan sekali ganti siapa yang ngirimin weekly reminder ke line. Kayak bisa disesuaikan. Nah, lalu kayak, nah ini yang Omega, What is Oba Omega di IGS ini bertugas untuk rekap dan nyiapin G-form. Tuh yang tadi aku jelasin itu. Oke. Nah, selain itu, nah karena di setiap acaranya kita ada tugasnya KPI. KPI itu cuma ada di setiap acara. Jadi setelah selesai acara, misalnya kayak acara fun day nih. Nah, kita bagian registrasi ini bertugas untuk menyiapkan Excel ataupun kayak file untuk KPI sebagai penilaian kepanitiaan. Nah, jadi ini kayak contohnya. Nah, ini adalah Excel KPI. Jadi di sini digunakan untuk mengendalikan kinerja anggotanya supaya tetap terkendali. Nah, jadi contoh pengisiannya itu kayak gini. Kalau misalnya di sini kan ada nanti yang nyiapin Excel ini kan bagian dari registrasi di acara tersebut. Nah, misalnya untuk acara Fun Day kemarin. Nah, di sini nama anggota yang ngisi, misalnya aku nih. Nah, PIC dari kegiatan itu, nah misalnya untuk bagian registrasi Amelia, terus tuh di sini divisi yang ditempatkannya itu divisi yang ngisi eh, Excel ini, misalnya dia bagian registrasi. Oke, baru tuh masukin semua nama di divisi registrasi mulai dari IC, lalu anggota lainnya. Nah, misalnya untuk bagian registrasi kemarin itu ada 5 orang ya, termasuk oke, ini contohnya aja. Nah, ini contoh. Oke. Jadi penilaiannya tuh kayak gini. Misalnya yang nama mengisi tuh Amelia. Jadi dia nggak perlu mengisi bagian dia sendiri. Ini kosongnya aja. Jadi dia menilai anggota-anggota lainnya di divisi registrasi. Nah, ini anggota-anggota di bagian registrasi. Jadi misalnya kayak kalian bisa lihat bagian sini kategorinya karakter berarti di submission. Jadi maksudnya di submission ini kita menilai secara karakter mungkin sikap dia itu sangat sopan, itu sangat respect sama rekan kerjanya. Lalu maksudnya untuk integrity, dia menunjukkan integritas dalam perbuatan dan perkataan. Nah, penjelasan untuk skala penilaian bisa lihat di bagian ini. Nah, jadi kalian bisa sesuaiin, mungkin misalnya untuk anggota ini dari 1 sampai 5, mungkin dia 5, lalu bisa 4, 5, sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kondisi yang mengisi masing-masing terhadap anggota tersebut. Nah, setelah selesai ini berbentuk angka. Nah, lalu ini kita bisa masukin komentar untuk anggota tersebut. Misalnya kayak kinerjanya sudah baik, mungkin kayak eh, sudah baik, mungkin bisa lebih, ini contoh aja, bisa lebih, bisa lebih cepat untuk ngerjain tugasnya sesuai deadline gitu. Ini contoh aja, misalnya kayak ada anggota tertentu yang mau ngasih komentar sama anggota yang ini, misalnya anggota ini anggota salah satu anggota di divisi yang sama. Jadi tujuannya ini tuh kan untuk menilai eh, kayak menilai sesama anggota di divisi yang sama. Jadi saling menilai gitu loh. Nah, setelah mereka udah isi nih, nah nanti
kita bagian registrasi ini akan merekap hasil KPI tadi. Nah, contohnya, ini contoh event kemarin itu ada fun day. Contoh event kemarin itu ada fun day. Nah, setelah acara itu, kita akan rekap hasil dari, oh salah, rekap hasil KPI tadi. Mana? KPI, rekapan hasil nih penilaian kepanitiaan fun day. Nah, untuk KPI tadi ini biasanya dikirimkan H+1 acara. Jadi misalnya tanggal 1 acara fundingnya, besoknya tanggal 2 panitia registrasi, salah satu panitia akan mengirimkan ke grup Excel-nya, lalu form untuk pengumpulan panitia KPI ini, lalu cara pengerjaan KPI ini. Nah, misalnya untuk bagian registrasi, nah kita ngerekap nih, ngerekap hasil jawaban, misalnya untuk lembar jawaban Amelia. Nah, kita ngerekap hasil jawabannya itu. Kalau untuk misalnya yang punya lembar jawabannya ini Amelia, dia nggak menilai dia sendiri, dia nilaiin anggota lainnya. Tuh, sesuai gini. Lalu ini komentar dari Amelia sendiri yang punya lembar KPI ini. Lalu ini adalah recommended action. Ini kita yang kasih rekomendasi ataupun kayak solusi dan masukan dari hasil penilaian dia gini. Nah, inilah tugas kita untuk ngerekap sama kasih recommended actionnya ini. Oke, ini disesuaikan. Kita bisa lihat penilaian dia dari skala penilaian, dari komentar mereka. Nah, ini kita beri ini contohnya seperti ini. Tuh. Jadi kayak setiap orang punya satu lembar hasil jawabannya. Nah, misalnya ini lembar jawaban Kak Ica. Nah, lembar jawaban Chen, lembar jawaban Yelisa. Nah, jadi kita ngerekap hasil jawaban mereka, lalu kita kayak kasih recommended action-nya gimana. Nah, ini divisi acara tuh ada ya, pasti ada. Kita kayak menilai semua kinerja anggota dari hasil pengisian anggota tersebut dengan menilai anggota lainnya. Ya, begitu. Oke, oke, selanjutnya. Nah, selain KPI, biasanya kan kita ada buat yang namanya G-form absensi awal, absensi akhir. Nah, untuk membuat G-form absensi awal, nah biasanya kalau acara kita buat di sini ya. Misalnya kayak ada folder baru untuk acara apa gitu. Nah, untuk cara buat G-form itu kayak gini, create and share. Nah, ini untuk cara buat G-form secara umum. Nah, jangan lupa eh, untuk format buat Gform ini kita pakai ini ya, fontsnya itu Lexen, semuanya Lexen. Mana ya Lexen? Lexen. Oke. Nah, lalu judulnya, misalnya kalian disuruh buat absensi awal. Contohnya untuk acara Fande ya. Contoh aja, acara Fande 2024. Nah, lalu di sini description-nya itu berisikan informasi secara umum. Misalnya kayak sapaan dulu nih. Hai, Mega fans. Sorry. Mega fans selalu bisa kasih emot juga. Kasih emot juga. Uhuy. Nah, di sini kayak selamat di acara wajib tahunan Fande 2024. Fande Manajemen 2024. 2024. Nah, kalian bisa kasih informasi seperti kayak jam, hari dulu, hari, misalnya minggu kemarin, minggu 1 Desember. Jadi jam, misalnya jam 7.30 sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai lalu lokasi. Lokasi. Di aula lantai 6 gedung B. UIB. Lalu kayak mohon diisi dengan benar, benar dan lengkap karena pengisian G-form hanya satu kali saja. Oke. Lalu misalnya dia kayak terima kasih. Evo the glow. Nah, ini kayak apa ya namanya? Contohnya kayak gini.
Eh, nah, contohnya tuh kayak gini ya. Ini contoh aja. Nah, ini biasanya kayak ada slogan Evoke the Glow. Ini slogan untuk kabinet tahun ini. Oke? Bisa gini. Ini contoh aja. Jadi, cara buatnya tuh gini. Kasih informasi awal dulu. Lalu bisa disesuaikan. Misalnya kayak nama. Terus tuh kita, misalnya ini required, ini wajib diisi ya. Lalu NPM-nya. Lalu kayak kelompoknya, kelompok. Nah, ini misalnya untuk Fanda kan ada kelompok nih. Perlu kayak, ini yang kayak kalian isi kemarin lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu eh, kita harus publish dulu. Nah, untuk biasanya kita kayak kasih copy link. Nah, biasanya kalau link kita bagiin kayak gini secara langsung kan kurang, nih ya. Walaupun di shortin aja tetap masih kurang rapi. Kita biasanya kasih eh, custom linknya pakai port ini bit.ly, bisa pakai bit.ly, bisa pakai MQR juga. Tapi biasanya lebih banyak pakai bit.ly sih. Nah, bit.ly ini biasanya kami sering pakai. Nah, biasanya untuk buat link, custom link kayak gini, create new link, sini masukin link GForm tadi. Ini optional aja. Nah, ini yang paling penting, ini nama linknya. Linknya kita mau kayak mana? Misalnya kayak gini. Sensi awal Pandai 2024. Nah, ini contoh ya. Create link. Oke, ini karena sebelumnya udah ada, jadi dia nggak bisa kayak double gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Contoh aja. Untuk sebelumnya itu yang kayak gini. Nanti dia nama linknya itu otomatis berubah. Nah, berubah kayak gini nih. Jadi kayak gini. Nah, ini contoh aja. Jadi kita copy. Nah, nanti dia kan akan tercustom namanya kayak gini. Caranya tuh yang kayak tadi pokoknya. Nah, jadi dia ada kan tercustom nih. Kita copy. Nah, copy paste. Nah, nama linknya tuh udah tercustom dengan rapi. Absensi awal Fande 2024. 2024. Oke, kita buka. Nanti dia akan langsung ke GForm ini. Oke, karena ini GForm-nya nggak dibuka ya. Oke, oke, oke. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu untuk custom nama linknya. Lalu biasanya kan di setiap acara kita perlu namanya barcode. Nah, untuk barcode kita bisa buat di MiQR ataupun di Bitly tadi. Di Bitly tadi, mana? Di Bitly tadi kita bisa buat di sini QR codes. Nah, kita buat create new-nya. Misalnya kayak kita perlu buat QR code, eh, kita copy linknya dulu. Copy link, nih, copy link di sini. Nama linknya apa? Misalnya absensi awal pandai 2024. Oke, ini contoh ya. Nah, lalu nanti ini karena udah ada pernah ngisi, jadi kita langsung aja ke contohnya. Contoh QR nanti kayak gini. Nah, contoh QR itu kayak ini nanti ya. Dia nanti bakal muncul. Mau save. Nah, ini nanti berbentuk foto gini sih. Oke, berbentuk. Nah, gini. Kalau kalian misalnya disuruh buat QR barcode barcode untuk absensi awal. Nah, kalian bisa buat dari Bitly, bisa buat dari MQR. Kalian optional aja. Gampangnya buat di mana? Gitu. Oke. Nah, itu untuk cara buat GForm dan custom link sama barcode-nya itu gimana. Nah, gitu ya. Nah, lalu ya jangan lupa eh, kita harus ada format juga untuk rekapan. Setiap rekapan maupun rekapan evaluasi, rekapan data-data dari absensi di acara, di setiap acara kita harus buat fontnya itu Cambria dan ukurannya itu 11. Jangan lupa dirapiin ke tengah, nih di sini, walaupun kayak gini. Nah, biar lebih rapi. Kalau misalnya kayak gini aja, nih contoh ya. Contoh aku nggak rapiin dulu gini.
contohnya aku nggak ngerapiin, nah dia jadi kayak gini kan. Nah, jadi lebih bagusnya kita rapiin kayak gini. Nah, ketengahin dan ke centerin. Center kayak gini. Oke? Biar rapi-rapi aja. Oke? Nah, itu contoh aja sih. Jadi jangan lupa Cambria ukuran 11 ditengahin ke tengah lalu sama ini. Wrap. Wrapping, oke? Nah, itu aja penjelasan eh untuk apa job desk HR di tahun ini. Oke, terima kasih.